Suku Baduy adalah salah satu suku asli Indonesia yang tinggal di wilayah pedalaman Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak. Mereka dikenal dengan gaya hidup yang sangat tradisional dan masih menjalankan adat istiadat nenek moyang mereka. Meskipun terisolasi, suku Baduy mulai menerima pengunjung dari luar sebagai upaya untuk memperkenalkan budaya dan kehidupan mereka kepada dunia. Namun, pengunjung yang datang harus menghormati aturan dan norma yang berlaku di kampung-kampung Baduy serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Suku Baduy memiliki sistem nilai yang kuat, di mana kesederhanaan, kesatuan, dan keseimbangan dengan alam menjadi pijakan utama dalam kehidupan mereka. Mereka menjalankan pola hidup yang menghormati alam dengan larangan menggunakan barang-barang modern dan menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Nah, para traveler sekalian, pada penasaran kan? Kira-kira hal apa saja yang unik bisa kita pelajari dari suku Baduy? Hai traveler, apa kabar? Jumpa lagi kita di Jelajah Indonesia. Di episode kali ini, kami ingin mengajak para traveler sekalian untuk jelajah suku Baduy di Provinsi Banten. Kira-kira teman-teman traveler Nusantara pada tahu nggak tentang suku Baduy? Yuk, langsung saja kita jelajahi keunikan Indonesia lainnya yang berasal dari suku Baduy di Banten. Yang pertama, suku yang terbiasa dengan berjalan kaki. Berjalan berkilo-kilo tentu melelahkan, apalagi perjalanannya harus melalui berbagai kota. Namun tahu nggak para traveler sekalian, bagi suku Baduy, berjalan berkilo-kilo jauhnya menjadi satu kewajiban mereka. Mereka tidak akan menyerah untuk menaklukkan suatu perjalanan panjang hanya dengan berjalan kaki. Bagi suku Baduy, berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh tentu membantu mereka karena dapat mempererat hubungan sosial. Berjalan kaki bagi mereka dapat memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota komunitas mereka. Hal ini mempererat hubungan sosial dan memperkuat ikatan di antara mereka. Hal menarik lain kenapa suku Baduy berjalan kaki adalah terkait larangan-larangan atau norma-norma dalam adat dan budaya yang mereka jalani. Mereka berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Namun tahu nggak para traveler, larangan menggunakan kendaraan seperti motor ataupun mobil tidak membuat suku Baduy merasa terasing dari dunia luar. Hingga saat ini, mereka tetap eksis meski pergerakan modernisasi telah menggerus sisi kearifan masyarakat. Tentunya sebagai satu bangsa, kita harus melestarikan suku Baduy yang tetap mempertahankan keindonesiaan kita. Pada sepakat kan para traveler? Yang kedua, kekayaan tidak dilihat dari bentuk rumah. Tidak seperti orang yang tinggal di kota pada umumnya, yang memiliki rumah besar selalu identik dengan orang kaya, berpangkat tinggi, dan dipandang banyak orang. Lain halnya dengan suku Baduy dalam, yang bentuk rumahnya hampir serupa satu sama lainnya. Yang membedakan status kekayaan mereka adalah tembikar yang dibuat dari kuningan yang disimpan di dalam rumah.
Semakin banyak barang yang disimpan, menandakan status keluarga tersebut semakin tinggi dan dipandang orang. Bagaimana para travelers? Keren kan? Selanjutnya, yang ketiga, budaya bergotong royong. Sebagai suku yang masih mempertahankan sisi kearifan lokal, tentu suku Baduy memiliki kerjasama dan saling menolong dalam komunitas mereka. Sifat gotong royong selalu diterapkan oleh suku Baduy. Gotong royong dalam suku Baduy dilakukan saat akan ada beberapa acara adat, berkebun, ataupun lainnya. Sebagai satu kekuatan mereka juga, saling membantu untuk mengingatkan kepada sesamanya agar tidak mudah terpengaruh dari hal-hal modern yang terus mengikis kebudayaan dan adat yang mereka pertahankan secara turun-temurun. Keunikan berikutnya, Pu'un. Pu'un layaknya presiden di kampung Baduy Dalam. Setiap suku yang tinggal di Indonesia pasti memiliki kepala adat yang berfungsi mengatur warganya. Begitu juga suku Baduy Dalam. Bagi suku Baduy yang memiliki adat dan budaya yang sangat ketat, tentu kepala adat memiliki peran yang penting untuk mengarahkan sukunya untuk tetap bertahan pada nilai-nilai leluhur nenek moyang mereka. Dalam kehidupan suku Baduy, kepala adat biasa dipanggil dengan sebutan Pu'un. Dalam sistem pemerintahan, jabatan tertinggi yang ada pada suku Baduy Dalam adalah Pu'un. Pu'un adalah orang yang memiliki kelebihan yang berbeda dibandingkan warga biasa. Tugas dari Pu'un yaitu menentukan masa tanam dan masa panen. Pu'un juga dapat mengarahkan hukum adat kepada warganya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan serta mengobati yang sakit. Pu'un memiliki peranan yang cukup penting, sehingga hanya orang-orang yang memiliki kepentingan yang khusus yang bisa bertemu Pu'un. Wow, sangat menarik bukan? Yang kelima, larangan berkunjung selama 3 bulan. Para travelers pada tahu nggak jika suku Baduy ternyata memiliki ritual berpuasa? Sama halnya dalam beberapa agama resmi di Nusantara, yang warganya wajib menjalankan ibadah puasa. Ternyata dalam kehidupan suku Baduy pun memiliki ritual berpuasa yang mereka sebut dengan sebutan kawalu. Dan yang membuat suku ini semakin keren adalah mereka tetap menjalankan tradisi kawalu tersebut. Kawalu adalah puasa yang dijalankan oleh warga Baduy Dalam yang dirayakan 3 kali selama 3 bulan. Pada puasa ini, warga Baduy melakukan ritual berdoa kepada Tuhan agar semua hal yang ada di bumi ini diberikan rasa aman, damai, dan sejahtera. Pada saat tradisi kawalu dijalankan, para pengunjung dilarang masuk ke Baduy Dalam. Apabila ada kepentingan, biasanya pengunjung hanya diperbolehkan berkunjung sampai Baduy luar, namun tidak diperbolehkan untuk menginap. Semoga ini menjadi informasi tambahan bagi para traveler sekalian yang ingin berkunjung ke Baduy Dalam. Jangan lupa diingat ya para travelers. Keunikan yang terakhir, perjodohan masih berlaku. Tahukah para travelers jika di suku Baduy ternyata perjodohan masih berlaku? Sebuah hal yang tidak lazim dilakukan pada zaman sekarang, bukan? Untuk urusan asmara, harus diakui bahwa suku Baduy tidak sembarang mengambil tindakan. Seorang gadis yang sudah berumur 14 tahun akan dijodohkan dengan laki-laki yang berasal dari suku Baduy Dalam. Selama masa perjodohan, orang tua dari laki-laki Baduy Dalam bebas memilih wanita Baduy Dalam yang disukainya. Namun jika belum menemukan pilihan yang cocok, laki-laki maupun perempuan harus menuruti pilihan sang orang tua ataupun pilihan yang diberikan oleh sang Pu'un.
Itulah keunikan dan keistimewaan suku Baduy Dalam yang jarang ditemui di zaman modern ini. Terima kasih telah menemani kami dalam menjelajahi kehidupan unik dan budaya suku Baduy di pedalaman Banten. Suku Baduy mengajarkan kita tentang kesederhanaan, keseimbangan dengan alam, dan keseimbangan memelihara tradisi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah menjaga semangat penjelajahan dan cinta terhadap kekayaan budaya Indonesia di channel YouTube Jelajah Indonesia. Bye-bye.